Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang hari ini bersama-sama dengan saya mengikuti pembelajaran melalui daring. Hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran. Kita akan mencoba sesuatu yang baru dengan pembuatan video yang difasilitasi oleh tim IT Distikes Budi Luhur. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi, yaitu tentang teori, tentang konsep, tentang strategi di promosi kesehatan. Ya, yang pertama adalah apa sebetulnya promosi kesehatan. Mungkin di yang beberapa tahun sebelumnya dalam kurikulum itu adanya namanya mata kuliah pendidikan kesehatan. Tetapi sejak 15 tahun yang lalu atau kurang lebih beberapa belas tahun yang lalu, pemerintah membuat perubahan. Yang dulunya pendidikan kesehatan, tetapi sekarang kita mengembangkan promosi kesehatan. Apa bedanya antara pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan? Kita sama-sama bahas dalam konsep berikutnya. Saat ini kita ketahui bahwa promosi kesehatan atau health promotion adalah merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan. Nah, ini adalah salah satu, berarti ada bentuk-bentuk lain. Kita ada kuratif, ada promotif, ada preventif, ada rehabilitatif. Nah, ini promosi kesehatan itu ada di dalam salah satu bentuk upaya kesehatan, khususnya di preventif promotif. Dan promosi kesehatan merupakan revitalisasi dari pendidikan kesehatan, ya. Jadi ini adalah merupakan pengembangan dari pendidikan kesehatan supaya bisa lebih meningkatkan upaya pemerintah dan upaya kita sebagai tenaga kesehatan untuk bisa mendorong masyarakat meningkatkan derajat kesehatannya. Promosi kesehatan bukan hanya berupaya melakukan perubahan perilaku saja, tapi juga perubahan lingkungan yang dapat mendukung terwujudnya perilaku sehat. Jadi bukan hanya perilaku, tetapi banyak sekali komponen yang kita harus lakukan dalam konten promosi kesehatan dalam rangka upaya untuk lebih mendorong terwujudnya perilaku sehat. Kita lihat dari beberapa teori yang ada supaya kita bisa lebih memahami lagi tentang promosi kesehatan. Kalau kita lihat ya, ada salah satu teori mendasar yang disampaikan oleh WHO di tahun 1980-an, itu adalah health promotion is the process of enabling people to increase control over and improve their health. Jadi key poinnya adalah health promotion itu merupakan sebuah proses. Jadi kalau sebuah proses itu mulai direncanakan, pelaksanaan, evaluasi, dan ini adalah hal yang penting adalah kesinambungan dalam program itu, ya. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau kita udah ngasih penyuluhan misalkan kepada masyarakat atau kepada klien, oh harus udah langsung ngerti, kok nggak ngerti aja nih kliennya. Nah, kalau kita ingat definisinya, ternyata ini adalah proses. Jadi klien ataupun masyarakat itu bisa akan masuk ke dalam dirinya, ada prosesnya. Jadi tidak bisa hanya satu kali saja langsung jadi, ya. Nah, ada lagi menurut Vic Health, ya. Di sini menyampaikan health promotion is the programs are designed to bring about changes, ya, within people, organization, communities, and their improvement. Jadi di sini adalah program, ya, yang didesain. Jadi tidak mengalir dengan sendirinya, tetapi didesain tentu saja oleh kita, oleh Anda sebagai perawat. Bagaimana Anda mendesain sebuah promosi kesehatan untuk klien Anda. Misalkan untuk bagaimana mendesain klien yang punya penyakit diabetes mellitus supaya dia bisa patuh terhadap dietnya misalkan. Itu harus didesain. Tidak bisa memberikan penyuluhan tanpa desain yang begitu kita bisa ukur keberhasilannya. Dan ini tidak hanya untuk klien saja, ternyata kita juga bisa mengembangkan health promotion ini selain untuk klien, juga untuk organisasi, communities, dan lingkungan-lingkungan kita semua.
Ada lagi teori dari WHO ya tahun 2000-an, itu 2003, yaitu health promotion is the process of enabling individuals and communities to increase control over to the determinant of health and thereby improve their health. Jadi key poinnya adalah bagaimana program ini, proses yang dibuat yang nanti akan mendorong. Jadi pada prinsipnya individual itu sebetulnya punya di dalamnya itu punya kekuatan untuk dia bisa membentuk perilaku kesehatannya. Tetapi kadang dengan banyak situasi itu tidak terjadi, sehingga kita sebagai petugas kesehatan, Anda sebagai seorang perawat, itu harus bagaimana mendorong supaya individual itu bisa melakukan langkah-langkah untuk melindungi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya untuk terkait dengan kesehatannya. Oke, bagaimana dengan teori-teori atau definisi yang ada diterbitkan oleh pemerintah kita? Ada sebuah definisi dari Departemen Kesehatan ya pada waktu itu, kalau sekarang Kementerian Kesehatan, itu adalah promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat. Nah, agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Jadi intinya adalah memberdayakan masyarakat. Bagaimana memberdayakan masyarakat? Artinya kita yang mendorong, bukan kita yang harus melakukan semuanya, tapi kita mendorong supaya suatu saat setelah selesai programnya, itu masyarakat bisa terus melakukan program-program yang kita kembangkan. Jadi tugas kita adalah mendorong. Apalagi di Stikes Budi Luhur, Anda sebagai perawat, kita diharapkan menjadi lulusan yang punya keunggulan di komunitas. Artinya Anda harus betul-betul menggali, betul-betul mengaplikasikan metode di promosi kesehatan ini untuk bisa menjadi kelebihan. Ya, kalau kita lihat nih saat ini bagaimana di era COVID ini kita harus banyak yang dilibatkan, tidak hanya bagaimana mendorong masyarakatnya untuk bisa mempertahankan daya imunnya untuk tidak tertular, tetapi juga masyarakatnya, peraturan-peraturan pemerintahnya, lingkungannya juga harus dikondisikan supaya kita terhindar dari era COVID. Nah, ini sebetulnya merupakan sebuah rangkaian proses program yang didesain oleh pemerintah untuk bisa mencegah penularan COVID-19, dan kita sebagai pelaku kesehatan, Anda sebagai perawat, calon-calon perawat, ini harus bisa berperan serta untuk bisa mendukung dalam program promosi kesehatan ini. Kalau kita dilihat di SK Menkes ya nomor 1193 tahun 2004, di sini promosi kesehatan itu definisinya udah semakin detail, semakin komprehensif ya. Di situ menyampaikan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran artinya dari masyarakat sendiri, oleh masyarakatnya sendiri, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya dari masyarakat, sesuai sosial budaya setempat. Nah, ini menjadi penting ya, karena kita sangat tahu begitu banyaknya suku di Indonesia, di Jawa Barat pun banyak juga suku-suku, ini harus diadaptasikan dengan sosial budaya daerah masing-masing ya, dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang determinan kesehatan. Apa itu determinan? Determinan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ya, jadi kalau biasanya nih adik-adik nih perawat, mungkin kalau saya tanya, apa sih determinan kamu memilih pasangannya, memilih pacarnya? Nah, pasti mikir, oh yang soleh, yang baik hatinya, tidak sombong, misalkan seperti itu. Jadi banyak faktor yang membuat Anda menyukai ya teman dekat Anda. Contohnya seperti itu. Itulah determinan. Saya sengaja bercerita ini supaya Anda ingat ya, determinan kesehatan. Artinya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Bisa baik, bisa buruk. Oke ya. Jadi di determinan kesehatan ini dipengaruhi oleh ada 3 poin menurut Noto Atmojo. Yang pertama adalah perilaku. Perilaku ini adalah merupakan poin yang terbesar
Ya, kalau kita lihat di diagramnya, perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai, tetapi ini taruhnya di tengah, sehingga ini adalah yang penting. Ya, perilaku ini contohnya, misalkan penyakit TBC, tuberkulosa, itu kita tahu dipengaruhi biasanya kalau perilakunya adalah merokok. Ya, itu salah satu jadi banyak yang ketawa kayaknya ya. Kalau yang merokok ini, merokok merupakan salah satu perilaku yang tidak mendukung, salah satunya adalah terhadap kesehatan paru-paru. Nah, selain itu, atau mungkin perilaku lain, misalkan perilaku pola makan, ya. Kita sama-sama tahu bahwa banyak pola makan yang tiap orang berbeda-beda, secara terus-menerus itu akan membuat mendukung kepada ketidaksehatan, ataupun sebaliknya, ada yang perilaku makannya yang bagus, dia makan buahnya, makan sayurnya, dia akan menjadikan badannya lebih sehat. Nah, ini perilaku sangat mempengaruhi. Kemudian selanjutnya itu adalah sarana prasarana atau lingkungan fisik. Apa itu contohnya? Kalau kita lihat kasus-kasus DBD itu dipengaruhi oleh apa? Itu adalah sarana prasarana, ya. Di situ kalau kita tahu nyamuk itu akan bertelur di genangan-genangan air bersih. Berarti lingkungan kita harus bisa menghilangkan tempat-tempat di mana nyamuk itu bisa bertelur. Nah, itu lingkungan, ya, karena kalau kita tidak rajin membersihkan, misalkan genangan-genangan air, kolam atau yang lain, nanti itu akan menjadi tempat nyamuk untuk bertelur, sehingga kita terkena DBD, misalkan contohnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan sarana prasarana atau lingkungan fisik. Atau misalkan tempat yang banyak sekali lalatnya karena kita membuang sampahnya tidak bagus. Nah, itu sarana prasarana yang akan mempengaruhi terhadap kesehatan. Ada satu lagi yang unik. Apa itu? Ya, itu adalah lingkungan non fisik atau sosial budaya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Contohnya apa? Ya, mungkin ada beberapa daerah, insya Allah kalau di daerah Kota Bandung atau Cimahi mungkin tidak banyak ya perilaku ini. Contohnya adalah mitos-mitos yang mensupport terhadap kesehatan. Contohnya kalau ibu hamil, makannya harus kecil aja, piring kecil ya. Nggak apa-apa kalau piring kecilnya 10 kali. Tapi kalau piring kecilnya sedikit ya, berarti kan asupan gizi buat bayinya juga kurang. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus misalkan apalagi sosial budaya ini. Nah, ini perilaku orang Sunda. Perilaku orang Sunda kalau makan pakai apa? Pakai ikan asin, pakai lalap-lalapan. Kayaknya orang Sunda itu kalau ada daun, segala macam daun beres urusan. Nah, tapi ini kalau terus-terusan, ini akan membuat sebuah penyakit. Contohnya ya hipertensi ya. Di daerah-daerah tertentu itu ada yang saya nggak mau sebutin namanya, takut ada yang tersinggung. Jadi ada di daerah yang dia itu pola makannya memang dengan ikan asin terus ya, sehingga di sana itu pasarnya itu ikan asinnya itu murah berlimpah. Dan ternyata pola makannya itu setiap hari yang penting ada ikan asin, ada lalap ikan asin beres ya. Yang lain-lainnya itu enggak. Ternyata angka kejadian hipertensi di daerah itu cukup tinggi. Juga angka kejadian penyakit asam urat. Nah, itu contohnya adalah lingkungan atau perilaku dari masyarakat yang berdasarkan dari sosio budayanya yang akan mempengaruhi kesehatan. Nah, untuk perilaku itu dilakukan, kalau promosi kesehatan itu harus membuat sebuah program yang menyentuh ketiga-tiganya ya. Walaupun kita bisa melakukan yang lebih intens lagi adalah untuk perilakunya. Salah satunya dengan dilakukan pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan, kalau tadi saya di awal bilang pendidikan kesehatan merupakan intervensi kepada perubahan perilaku. Jadi berdasarkan intervensi kepada pengetahuannya. Saat ini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip di promosi kesehatan atau Health Promotion Principles. Yang pertama itu adalah behavior change ya, seperti yang tadi ada dalam definisi. Behavior change itu adalah perubahan perilaku. Itulah yang prinsip yang masuk harus ada dalam program yang kita kembangkan dalam promosi kesehatan. Yang kedua adalah social change, merubah
masyarakat, ya. Ada juga physical change. Physical change itu merubah fisik, ya. Kalau lihat fisik, jangan lihat ibu ya. Artinya yang kiloannya harus diturunkan atau kiloannya harus dinaikkan. Nah, itu perubahan fisik. Atau misalkan yang asalnya dia fraktur, bagaimana dia beradaptasi dengan istilahnya dengan situasi fisiknya. Nah, ini perubahan-perubahan fisik ini juga masuk dalam prinsip-prinsip health promotion. Kemudian policy development, ya. Policy development itu adalah bagaimana kita juga harus memperhatikan upaya untuk bisa adanya membangun kebijakan-kebijakan yang mendorong terhadap kesehatan, ya. Contoh misalkan sekarang ini kalau kita mau membuat pabrik, pemerintah itu punya syaratnya, ya, harus limbahnya misalkan. Nah, itu adalah salah satu policy development di mana jangan sampai pembuatan kegiatan-kegiatan ekonomi tapi itu akan tidak mendukung kesehatan. Atau kalau sekarang suka main ke mall kan, tahu nggak perbedaan yang sekarang banyak prinsip yang di mall-mall yang sekarang, ya. Sebetulnya kalau di luar negeri udah duluan, tapi di kita sekarang alhamdulillah. Di mall kan sekarang kita lihat, ya, ada pojok untuk lansia, ada eskalatornya untuk lansia, atau ada pojok untuk menyusui bayi gitu, ya. Kemudian toiletnya apanya itu semua diatur dalam rangka aturan-aturan yang dikembangkan oleh tidak hanya Departemen Kesehatan, tapi departemen lain juga support, ya, supaya membentuk turut serta dalam peningkatan derajat kesehatan, ya. Kalau Anda punya kesempatan atau browsing di negara Jepang itu, ya, itu betul-betul policy development-nya sudah dibangun untuk kepentingan, contohnya lansia, ya, karena di sana itu terjadi peningkatan lansia yang cukup signifikan. Angka harapan hidupnya panjang, ya. Jadi di sana itu angka harapan hidupnya sekitar 90 sampai 100 tahun. Kalau di kita sekarang udah 70-an. Nah, ini membuat neraca piramida yang sangat berbeda. Jadi di sana itu banyak jumlah lansia tapi sedikit jumlah usia produktif, sehingga kebutuhan itulah yang membuat kebutuhan tenaga kerja dari luar negeri termasuk dari Indonesia itu dibutuhkan karena untuk merawat mereka. Nah, ini sudah diatur policy development-nya sedemikian rupa. Juga dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini menjadi kita harus belajar betul, ya, dari negara-negara lain sehingga kita bisa turut serta mengembangkan negara kita pun sama. Kemudian health promotion prinsip yang lain itu adalah empowerment. Empowerment itu bagaimana kita membuat penguatan kepada masyarakat, ya. Jadi masyarakat kita itu sebetulnya banyak sekali yang bisa dieksplor, ya. Tetapi ini harus ada inisiasi dan pengawalan dari para insan kesehatan, salah satunya Anda calon-calon perawat. Community participation, ya, itu adalah bagaimana kita bisa membuat partisipasi dari masyarakat begitu kuat terhadap program kesehatan yang kita kembangkan. Contohnya menabung. Nah, kalau kita lihat nih ada beberapa tahun lalu ada program Desa Siaga. Desa Siaga itu menabung untuk yang hamil supaya melahirkannya tidak kesulitan, tidak ada biaya, atau misalkan mengumpulkan dana untuk membuat MCK atau lain sebagainya. Nah, itu adalah community participation untuk program-program kesehatan. Yang terakhir adalah building partnership and alliance. Jadi bagaimana dalam health promotion prinsip ini salah satunya adalah membangun partnership. Jadi kalau kita mengembangkan kesehatan atau mengembangkan program, kita juga harus bisa membangun dari partnership yang lain. Di sini ada pihak swasta. Contohnya mungkin kalau ada dari iklan sabun, ya, ada yang dari Lifebuoy. Dia punya program CSR di mana dia akan menyediakan fasilitas untuk cuci tangan di sekolah-sekolah SD. Nah, ini bagaimana kita melihat peluang itu, kemudian kita bisa aplikasikan kepada daerah atau lingkungan yang memang memerlukannya. Kita coba bangun partnership supaya bisa meringankan pembiayaan
sama-sama menjadi punya dampak manfaat bagi masyarakat dan juga buat perusahaan itu sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang visi promosi kesehatan. Jadi visi itu tujuan, ya. Tujuan promosi kesehatan itu apa sih? Ya, yang tadi selalu kita ulang dan selalu saya ingatkan bahwa visi promosi kesehatan itu adalah meningkatnya kemampuan dan kemauan. Ya, jadi ada kemauan itu adalah willingness, kemudian kemampuan itu adalah ability. Jadi kita itu harus meningkatkan dua-duanya, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Karena kenapa? Kalau kemauan itu dimensinya, contoh kalau kemauan itu pengetahuan, ya. Untuk meningkatkan kemampuan itu berarti dorongannya pengetahuannya harus diberikan, ya. Bagaimana orang itu mau kalau dia sendiri nggak tahu, gitu ya. Dan sikap yang baik untuk bisa hidup sehat atau tend to behave, ya. Jadi dimensi kemauan atau willingness ini disupport dengan pengetahuan dan sikap yang baik untuk bisa hidup dengan sehat. Kemudian kemampuan atau ability ini agar kemauan untuk hidup sehat ini terwujud. Jadi kadang kita kan mau aja, tetapi begitu mau dilaksanakan itu tidak terwujud. Kenapa? Karena tidak adanya kemampuan. Nah, ini juga menjadi satu tujuan, itu kemauan dan kemampuan. Kita bayangkan kalau misalkan orang yang mau, ya, seperti orang tua punya anak, ya, itu kan pengen anaknya sehat, ya. Dia mau, pasti tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sehat. Sehingga salah satu menunjang kesehatan adalah asupan gizi dari orang tua. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kemampuannya atau kemampuan orang tua itu untuk menyiapkan makanan yang bergizi buat anaknya ini nggak ada atau rendah. Nah, ini juga harus menjadi sebuah kajian. Jadi tidak cukup ngasih pengetahuan aja. Ibu kalau makan harus ada karbonya 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau ibu itu memang nggak punya uang untuk beli, bagaimana? Nah, ini juga harus difikirkan oleh kita, sehingga kalau misalkan ibu itu tidak sanggup beli untuk makanan protein misalkan dari hewani, bagaimana kita juga memberikan pengetahuan bahwa protein dari nabati pun bisa, ya, sehingga memang saat ini kadang mungkin perawat itu tidak hanya memikirkan pengetahuan aja, tapi kita juga harus luas bagaimana supaya meningkatkan ketahanan pangan buat masyarakat, ya. Jadi ini yang menjadi penting, ya. Salah satunya perawat yang ingin keunggulan di komunitas ini adalah bagaimana kita juga turut serta meningkatkan ketahanan pangan untuk masyarakat, sehingga tadi kemampuan atau ability dari masyarakat itu bisa ada, sehingga akan bisa menjadikan sarana untuk dia mau mensupport kemauannya, yaitu untuk hidup lebih sehat untuk dirinya dan keluarganya. Kalau tadi kita berbicara tentang visi, tujuan, sekarang kita berbicara tentang misi, ya. Jadi misi itu adalah langkah-langkah untuk bisa mencapai tujuan promosi kesehatan. Misi promosi kesehatan yang pertama adalah memampukan atau enable. Ya, ini adalah bagaimana kita memberikan kemampuan-kemampuan kepada masyarakat agar mau dan mampu memelihara meningkatkan kesehatannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita juga meningkatkan kemampuannya, ekonominya. Seperti ibu-ibu mungkin yang selama ini dia di rumah saja, tetapi pada masa yang sulit atau pada saat suaminya tidak bisa memberikan sarana untuk dia lebih baik dalam pola makan, misalkan bagaimana kita juga mendorong ibu-ibunya supaya bisa juga memampukan, ya. Mungkin ya tadi bagaimana kita ajarkan dia membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan lingkungannya, membuat kebun-kebun kecil gitu ya sekarang supaya bisa mensupport sayur mayur kepada keluarganya. Nah, itu kita yang mengajarkan, jadi melebar ya, tapi ya memang itu yang harus dilakukan oleh kita. Kemudian yang kedua itu adalah menjembatani. Ya, salah satu langkah untuk keberhasilan visi promosi kesehatan adalah menjembatani atau kita sebut mediate. Jadi menjembatani ini adalah bagaimana
kita lihat di satu sisi ada masyarakat yang membutuhkan, kemudian ada juga pihak-pihak lain yang concern, yang juga punya program dan concern untuk kesehatan masyarakat. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada CSR dari namanya perusahaan sabun misalkan, atau banyak sekali CSR sekarang juga banyak juga organisasi-organisasi yang bisa dia mensupport ya concern terhadap kesehatan. Nah, kita harus bisa mencari peluang-peluang itu, kemudian kita bisa aplikasikan di daerah atau di tempat di mana kita ingin mengembangkan promosi kesehatan di situ. Yang ketiga adalah advokasi, atau advocate. Nah, ini menjadi penting karena kadang program promosi kesehatan itu tidak bisa terlaksana karena tidak disupport oleh para pemegang kebijakan. Contoh, kita tahu bahwa sekarang ada dana desa, ya. Dalam aturan dana desa itu ada 10% dana desa yang diturunkan ke daerah itu atau ke desa itu harus diaplikasikan kepada kesehatan. Dan banyak sekali para kepala desa tidak mengerti dan tidak melaksanakannya. Dia lebih suka bangun sekolah, bikin jalan, atau bangun kepala desanya, kantornya. Ya. Padahal ada 10% itu sesuai undang-undang harus diaplikasikan ke program kesehatan, dan kita tahu di masyarakat itu memerlukan di daerah itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini advokasi. Mungkin kepala desa itu tidak tahu karena dia tidak dapat data. Kemudian dia juga mungkin bukan orang kesehatan, jadi tidak salah juga kalau dia tidak tahu. Nah, tugasnya Anda, tugasnya kita, itu adalah bagaimana mengadvokasi, memberikan penjelasan-penjelasan, mengatur strategi supaya dia itu support terhadap program-program terkait dengan meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Ini banyak contoh dengan proses, insya Allah bisa. Dan balik lagi harus dengan proses dan berkesinambungan. Jadi kita lihat mana, kita analisa, kita kumpulkan datanya. Nanti kita akan lakukan pendekatan, berikan penjelasan, berikan dampaknya, dan yang lainnya. Insya Allah para pemegang kebijakan bisa support dan bisa mengaplikasikan bantuannya untuk program-program kesehatan yang kita kembangkan. Oke. Sekarang saya ingin membahas tentang strategi promosi kesehatan. Tadi kita di awal sudah ngomong visi, tujuan, kemudian ada misi, kemudian sekarang adalah strategi promosi kesehatan. Sebetulnya tadi juga sudah kita bicarakan di awal, untuk strategi promosi kesehatan itu ada beberapa yang perlu kita kembangkan. Seperti saya mengadop dari teori menurut WHO di tahun 1984 bahwa strategi promosi kesehatan itu pertama adalah advokasi, ya. Tadi juga sudah kita bahas. Advokasi itu adalah kegiatan untuk memperoleh komitmen guna mendukung program-program kesehatan, ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada kepala desa supaya dana desa juga bisa di-sharekan. Nah, itu bisa beberapa strategi. Bisa langsung melalui advokasi kepala desanya atau kita melalui lintas sekitarnya. Nanti kita akan bicara di materi berikutnya, itu adalah di sasaran promosi kesehatan. Jadi, tahapan untuk advokasi itu bisa dilakukan sekaligus atau kita lakukan dengan bertahap dari jenjang terkait. Sehingga endingnya adalah bagaimana penentu kebijakan itu mempunyai komitmen terhadap program-program kesehatan. Kemudian strategi promosi kesehatan menurut WHO itu adalah social support. Social support ini adalah bagaimana kita membuat kegiatan untuk membina suasana yang kondusif sehingga diperolehnya dukungan sosial terhadap program-program kesehatan. Nah, ini contohnya seperti kalau kita mengadakan kegiatan kesehatan, kadang-kadang ada yang orang itu merasa jengah atau merasa tidak support. Ya, yang paling gampang aja saat ini kita sedang di era pandemi COVID. Banyak sekali kegiatan yang sosialisasi yang kita lakukan ternyata tidak diminati karena orang itu defend, menolak.
malah jadi takut. Bahkan ada juga pasien yang kabur, misalkan contohnya seperti itu. Nah, ini bagaimana membina suasana yang kondusif, jadi mungkin membuat suasana yang nyaman, kalau kita mau mengadakan kegiatan itu membuat suasana yang nyaman, kemudian kita juga memberikan informasi-informasi pendahuluan dulu kepada pihak terkait, sehingga pada saat kita melakukan program kesehatan itu, kita mempunyai dukungan dari masyarakat dengan sebelumnya kita membina suasana dulu. Itulah yang dimaksud dengan social support. Yang ketiga itu adalah empowerment. Tadi sudah kita sampaikan, untuk empowerment ini adalah kegiatan untuk menumbuhkan gerakan masyarakat guna mewujudkan program kesehatan. Sebetulnya program pemerintah yang paling pas untuk kegiatan ini salah satunya adalah Desa Siaga. Ya, memang saat ini program Desa Siaga ini yang dikembangkan oleh menteri beberapa periode sebelumnya mungkin diganti namanya dengan beberapa program namanya yang lain, tetapi sebetulnya inti dari Desa Siaga ini itu adalah kita mengadop dari Korea Selatan waktu itu, bagaimana kesehatan itu ternyata menjadi geliat yang memang diinginkan, diharapkan, dan disepakati oleh masyarakat. Sehingga perlu kita tuh membuat sebuah kegiatan untuk menumbuh kembangkan atau menggali gerakan masyarakat guna mewujudkan program-program kesehatan ke depan. Kalau kita lihat, ya tadi yang disampaikan itu adalah strategi menurut WHO. Ada lagi teori yang membahas tentang strategi kesehatan ini berdasarkan dari teori yang dikembangkan atau disepakati oleh para menteri kesehatan di Ottawa Charter for Health Promotion. Jadi di Ottawa itu di sebuah kota di Kanada itu membuat kesepakatan sehingga menghasilkan sebuah strategi untuk mencapai promosi kesehatan. Strategi untuk mencapai promosi kesehatan itu visinya adalah kita sebut Ottawa Charter for Health Promotion. Di sini ada beberapa yang dikembangkan. Saya akan menyampaikan tentang apa yang penting atau apa yang tercantum dalam Ottawa Charter sebagai salah satu teori yang menerangkan tentang strategi pencapaian visi promosi kesehatan. Dalam Ottawa Charter yang pertama itu adalah Healthy Public Policy. Itu adanya kebijakan-kebijakan yang berwawasan atau mendukung kesehatan masyarakat. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan yang mengarah ke kesehatan itu, yang mensupport terhadap kesehatan itu tidak hanya kepentingan Kementerian Kesehatan, tetapi juga disupport oleh banyak kementerian di pemerintah kita, termasuk kita sebagai pelaku-pelaku kesehatan. Jadi seperti di Kementerian PU, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Pariwisata, bahkan ke kementerian-kementerian contohnya informatika. Itu juga kita semua masuk dalam kebijakan-kebijakan supaya semuanya mensupport terhadap kebijakan yang berwawasan kepada kesehatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah supportive environment. Nah, di sini adalah diciptakannya lingkungan yang kondusif untuk hidup dan berperilaku sehat ya. Kalau saat ini kita lihat banyak sekali kota-kota yang dikembangkan oleh para wali kota, para gubernur, daerah-daerah itu mengembangkan untuk bisa membuat lingkungan yang nyaman untuk bisa mensupport atau kondusif untuk bisa hidup dan perilaku sehat. Contoh misalkan di beberapa kota seperti di Bandung atau di Jakarta ada beberapa yang memang sudah menyiapkan untuk tempat atau jalan untuk bersepeda atau tempat-tempat untuk lansia ya. Situasi yang dibuat untuk bagaimana lansia itu menjadi mudah. Kemudian untuk difabel, lingkungan yang memang bisa memudahkan untuk difabel, kaum difabel juga untuk bisa melaksanakan kegiatan dalam aktivitasnya. Nah, ini semua dibuatkan juga lingkungan-lingkungan yang kondusif, misalkan tempat-tempat untuk bermain, tempat untuk olahraga, tempat untuk refreshing ya. Bagaimana seperti yang kita ketahui bahwa
kesehatan mental itu menjadi salah satu bagian dari kesehatan masyarakat secara umum. Jadi orang yang sehat mental itu salah satunya adalah mensupport terhadap kesehatan fisik ya. Itu yang juga harus dikembangkan dan juga saat ini sudah mulai menggeliat pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Kemudian reorient health services. Nah, ini adalah pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan ini tidak hanya preventif dan promotif yang diutamakan, itu tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Jadi saat ini kita mencoba untuk mengembangkan pelayanan dari kesehatan preventif dan promotif ya, dengan tidak mengabaikan yang kuratif. Artinya kalau situasi darurat untuk pengobatan itu memang harus disiapkan. Tetapi sekarang semakin banyak program yang dikembangkan untuk kita ini kalau bisa tuh jangan sakit, bagaimana masyarakat itu tahu membuat dirinya tidak sakit ya, preventif dan promotif untuk tidak sakit atau tidak terjadi kekambuhan terhadap penyakit-penyakit yang sudah diidap sebelumnya. Nah, pelayanan kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi tanggung jawab semua sektor, sehingga keterlibatan dari semua sektor ini menjadi penting. Selanjutnya yang keempat adalah personal skill. Hal yang dibahas di Ottawa Charter itu adalah personal skill, yaitu setiap orang dimampukan menjadi terampil untuk memelihara kesehatan sendiri. Contohnya apa? Sekarang semakin banyak informasi yang didapat ya, baik itu di YouTube, kemudian di media sosial lain, dan itu membuat sekarang itu ada habit baru, ada perilaku bagaimana berbuat sesuatu untuk bisa punya keterampilan untuk memelihara kesehatannya sendiri. Jadi kalau misalkan ada sakit anak panas, kita sekarang tidak serta-merta harus segera ke rumah sakit, tapi kita sudah bisa tahu, oh ini panasnya seperti apa dan ini panasnya berapa hari, sehingga orang tua itu bisa lebih mengetahui kapan waktunya dia ke rumah sakit. Nah, ini menjadi salah satu contoh peningkatan personal skill bagi orang tua. Sama seperti kepada keluarga yang mempunyai lansia atau keluarga yang sedang mempunyai ibu hamil. Ini banyak sekali informasi-informasi yang membuat kita menjadi meningkat kemampuannya. Dan inilah salah satu yang diharapkan di Ottawa Charter, bahwa adanya peningkatan kemampuan dari setiap orang untuk memelihara kesehatannya sendiri. Terakhir adalah community action. Di sini adalah timbulnya gerakan-gerakan atau usaha-usaha masyarakat untuk memelihara kesehatan masyarakat sendiri ya. Seperti yang sekarang dikembangkan, kita banyak kegiatan, contohnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nah, ini salah satu program community action. Bagaimana kita membuat sebuah action masyarakat untuk bisa selain menanggulangi permasalahan sampah, tapi dia juga bisa menjadikan sumber ekonomi, yang diharapkan sumber ekonomi ini menambah kemampuan dalam rangka meningkatkan kesehatan dirinya dan kesehatan keluarganya. Ya, itulah yang saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip, mengenai konsep, kemudian mengenai strategi dengan apa yang kita maksud promosi kesehatan. Mudah-mudahan dengan mengikuti materi ini, anak-anakku semua, mahasiswa bisa lebih paham bahwa pengembangan keprofesian, khususnya perawat, dengan menguasai promosi kesehatan itu sangat penting untuk dikembangkan, sehingga kita semua, termasuk Anda sebagai calon perawat, bisa menjadi insan-insan kesehatan yang turut serta dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Boleh nanti kita diskusi, boleh tanya, kita akan diskusi di chat atau di pertemuan berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.